adalah bagian dari linear kriging procedure ya. Jadi simple kriging itu adalah salah satu estimasi ya, satu tools untuk kita mengestimasi nilai pada unsampled location yang dia punya asumsi nilai rata-rata dari keseluruhan area itu diketahui dan nilainya cuma 1 gitu. Kalau kita agak mundur lagi ke pengantar kriging ya, di video pengantar kriging, itu ada basic konsepnya. Basic konsep dari kriging itu adalah kita menggunakan linear estimation untuk mengestimasi nilai pada unsampled location. Nah, semua konsep kriging itu sebenarnya sama, menggunakan konsep ini. Persamaan matematisnya dasarnya adalah ini. Hanya saja nanti ketika karakteristik dari data kita tidak linear sepenuhnya, artinya kita akan punya area-area yang sifatnya bukan isotropik homogeneous lagi, tapi sudah anisotrop, maka kita perlu memodifikasi persamaan ini. Dan nanti yang disebutnya nanti adalah nonlinear kriging ya, atau advanced kriging gitu. Tapi sebenarnya basic konsepnya mah sama, persamaan krigingnya mah yang ini aja gitu. Jadi nilai yang mau kita estimasi yaitu si nilai ini, nanti sebutannya bisa beda-beda ya, saya kadang pakai Z, kadang pakai X gitu ya, tapi intinya mah persamaannya seperti ini. Jadi nilai yang mau kita estimasi itu sama dengan berapa beban yang diberikan pada nilai yang sudah ada sampelnya gitu. Jadi nanti ketika beberapa data gitu, sejumlah data, kita berikan beban dia yaitu si lambda I ini. Nanti lambda I itu kan nilainya unlimited ya. I itu kan nilainya akan 1, 2, 3 seterusnya sampai N gitu ya. Nah, jumlahnya itu harus sama dengan 1. Artinya ketika nilai rata-rata dari estimated value-nya yang mau kita cari itu adalah sama dengan nilainya dengan yang sampled value-nya di lokasi yang sama gitu. Atau di lokasi yang berbeda dengan nanti panduannya atau constraint-nya adalah berada pada satu cluster atau neighborhood yang sama gitu. Nanti implikasinya di geologi neighborhood atau cluster itu berarti kita kategorikan berada pada satu kondisi geologi regional yang sama atau punya karakteristik area yang sama seperti itu ya. Jadi neighborhood yang akan kita gunakan di sini itu mendekati dengan kondisi geologi regional yang sama gitu ya, sehingga nanti punya karakteristik dan properti elastik yang sama gitu. Jadi mereka dalam satu lingkup, misalnya gini, kita bicara tentang lingkungan pengendapan. Berarti parameter yang mau kita estimasi itu sama dengan parameter yang sudah ada nilainya di satu lingkungan pengendapan yang sama. Misalnya sama-sama di batuan pasir atau sama-sama di batuan karbonat kayak gitu ya. Jadi kalau kita bicara antara batuan karbonat dengan batuan pasir itu sudah jelas punya karakteristik yang berbeda gitu, dan nanti itu tidak bisa kita anggap linier gitu ya. Karena sesama karbonat aja itu bisa jadi dia akan punya tren yang berbeda gitu variabelnya. Misalnya kita bicara porositas. Porositas di karbonat itu bisa jadi akan punya properti elastik yang berbeda, sifat elastik yang berbeda gitu. Jadi perbedaan itulah yang akan menuntun kita dalam
mengklasifikasikan apakah dia dalam satu neighborhood atau tidak gitu. Dan artinya nanti dalam dalam satu area apakah kita bisa melakukan interpolasi atau ekstrapolasi dengan menggunakan kriging ini atau tidak gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu nanti secara lebih luasnya. Tapi kalau secara matematisnya karena ini adalah geostat ya, jadi kita bicaranya adalah kuantifikasi ya. Nanti dari kuantifikasi itu yang paling gampang adalah kalian akan punya spatial correlation yang bagus gitu. Jadi nanti nilai spatial korelasinya atau kayak nilai RMS errornya kecil, berarti nilai korelasi antar satu parameter dengan parameter yang lainnya itu besar ya, bagus, nilainya mendekati 1 gitu. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS. Nah, kemudian dilihat dari variogramnya, variogram ini kan dia mengukur spatial dependence ya. Jadi antar satu parameter dengan parameter yang lain bisa terukur bahwa dia punya spatial dependence yang bagus. Dan itu nanti dari variogram estimasi ya, variogram eksperimentalnya dengan model variogramnya itu bisa kita identifikasi, oh dia berada dalam satu model variogram, misalnya model spherical gitu ya, atau model eksponensial saja untuk keseluruhan data tersebut. Kalau dia sudah diketahui akan punya 2 model variogram, nah itu perlu kalian curigai bahwa bisa jadi sebenarnya dia bukan data linear nih gitu. Jadi itu bisa kalian wanti-wanti gitu. Oh ini berarti variogramnya aja kelihatannya modelnya dalam satu klaster data punya 2 model variogram, dan itu boleh jadi kita tidak bisa langsung menerapkan simple kriging atau ordinary kriging di situ. Bisa jadi kita perlu menerapkan yang universal kriging gitu ya, karena ada tren yang berlaku secara lokal gitu. Jadi ada perubahan nilai secara lokal yang tidak bisa kita abaikan gitu ya. Nah, baru nanti dari situ setelah kita tahu variogramnya modelnya seperti apa gitu, baru nanti kita bisa terapkan kriging weights-nya atau pembobotan untuk setiap variabel yang mau kita terapkan dalam kriging itu seperti apa gitu ya. Apakah satu bobot saja bisa diterapkan ke seluruh data, ataukah perlu ada pattern tertentu untuk kita memberikan bobotnya gitu ya. Baru nanti setelah kita memberikan bobot, artinya kita sudah menerapkan kriging. Hasil dari krigingnya harus kita cross validasi ya, cross validasi atau kita estimasi variance errornya seperti apa gitu untuk mengkuantifikasi adanya uncertainty dari sampel yang sudah ada dengan nilai estimasi yang kita peroleh dari kriging gitu. Jadi konsepnya adalah 4 ini ya teman-teman. Yang ini adalah kuncian gitu ya, kunci validasi ya. Kunci validation ketika kita melakukan kriging. Jadi prosesnya ya, step by stepnya adalah seperti ini. Yang pertama, ketika kalian punya data, kalian harus bisa cross plotting dulu data kalian. Kalau korelasinya bagus, berarti ini berarti dalam satu neighborhood yang sama gitu ya. Kemudian kalian modelkan variogramnya gitu. Berarti kalian nanti akan punya persamaan variogramnya seperti apa. Lalu setelah itu baru kalian bisa menerapkan dari variogram tersebut, saya bisa menerapkan model kriging yang mana gitu. Baru setelah itu, setelah interpolasi atau ekstrapolasinya bisa dilakukan dengan tools kriging tertentu, kalian diminta untuk melakukan prediksi variance ya. Makin besar variance-nya, itu sebenarnya menunjukkan ketidakpastian ya. Jadi diharapkan sebenarnya variansinya itu rendah. Tapi ada di buku Kelkar itu sebenarnya dia menerapkan konsep yang sama, hanya pemahamannya nanti berbeda. Kita akan bahas nanti setelah soal ya. Nanti kita coba mengerjakan soalnya seperti apa. Nah, jadi dalam kriging itu kita
perlu yang namanya, algoritmanya itu yang tadi saya bahas adalah yang ini ya, teman-teman. Nah, algoritmanya yang harus kita, terapkan itu adalah minimum variance dan unbiased estimation. Untuk yang minimum variance yang tadi saya sampaikan bahwa diharapkan nilai variance-nya dari data gitu ya, variance dari data kalian itu kecil, gitu, minimal gitu ya, sehingga diharapkan tidak ada tren, spasial yang muncul di sana. Ya, tren secara spasial itu tidak muncul gitu. Jadi, konsepnya adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya dia variansinya tinggi, kita mengkorelasikannya adalah dia punya tren spasial yang, tinggi juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, linearnya, konsep linearisasinya yang ada di sini, untuk kita bisa nerapkan dengan spasial secara begitu saja gitu, harus ada, preconditioning datanya gitu. Nah, kemudian ini ada minimum variance ya. Kemudian unbiased estimation itu terkait dengan konsep, first order stationary ya, first order stationarity ya, teman-teman. First order stationarity. Ini mau menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun, nilai rata-rata atau nilai rata-rata dari variabel yang mau kita amati itu harus konstan. Nah, itu artinya unbiased estimation, tidak terpengaruh oleh faktor apapun, hanya di sistem cluster itu saja, neighborhood itu saja, tidak ada variabel lain yang mengganggu gitu. Jadi, nilainya direpresentasikan dari nilai rata-rata. Jadi kalau mau ada model seperti apa, nilai rata-ratanya tetap gitu ya. Dan itu, harus ada preconditioning data untuk data-data yang sudah semakin regional ya. Oke. Nah, ini untuk dibaca aja. Ini mah terkait dengan pentingnya variogram ya. Kenapa variogram, terkait yang tadi yang varians ya. Kemudian, kenapa variogram penting di kriging ya. Karena, korelasinya adalah, eee, dengan jumlah weight itu tadi ya, dia harus sama dengan satu. Kalau misalnya dia close and highly correlated points, artinya antara yang, correlated, yang estimated dengan yang sudah ada, eee, nilainya, makin besar pembebanan yang diberikan, itu artinya yang estimated dengan yang, sudah ada itu punya, spatial relationship yang bagus, ya. Sama kayak konsep yang pertama ini, yang nomor satu ini. Gitu. Nah ini nanti berlaku bahwa nilainya adalah mendekati satu gitu. Tapi kalau misalnya dia makin tidak punya hubungan spasial, maka pembobotan yang diberikan itu akan semakin rendah gitu ya. Jadi nanti, akan dikuantifikasi seperti itu melalui variogram. Jadi kalau nanti nggak ada variogram, kita nggak pakai variogram, kriging itu nggak bisa memisahkan antara, apakah dia punya close correlated atau uncorrelated itu nggak bisa. Jadi sifatnya hanya kecenderungan saja gitu. Jadi tidak ada kuantifikasi secara matematis yang mendukung interpretasi just close ataukah close atau strongly related gitu. Kalau dengan kriging kita bisa, oh kalau dia strongly related berarti, kemungkinan nanti nilai, apa namanya, spatial correlation-nya adalah misalnya R kuadratnya adalah 0,8 gitu ya, atau just close misalnya ininya adalah 0,5 gitu, atau bisa jadi 0,4 gitu ya. Sedangkan kalau dari matematika, angka 0,8 dengan 0,5 dia akan memberikan, kecenderungan kedekatan spasial yang berbeda ya, kalau dari kuantifikasi matematika gitu. Makanya dan variogram itu membantu kita untuk melihat quick look ya, model atau pendekatan kriging mana yang bisa saya terapkan untuk data ini. Kalau dari variogramnya aja kelihatan dia punya tren yang bervariasi, maka kalian nggak akan bisa pakai yang ordinary kriging dan simple kriging itu nggak bisa. Jadi harus pakai,
bisa jadi yang universal kriging atau malah indikator kriging ya, kayak co-kriging gitu, itu harus seperti itu ya. Nah, ini masuk ke yang simple kriging. Jadi untuk yang simple kriging itu sebentar ya. Nah, kalau di simple kriging, eee kita mengasumsikan bahwa data kita tadi ya berada dalam kondisi linear. Artinya 2 variabel atau variabel yang mau diestimasi dengan, data yang sudah tersedia itu, sudah jelas berada dalam satu, kondisi yang sama ya, dalam satu neighborhood gitu ya. Kemudian core assumption yang paling utama adalah dia harus punya nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini sifatnya konstan dalam satu, wilayah, dalam satu area ya, mau besar, mau kecil, mau regional, mau lokal, dia nilainya sama gitu. Dan, kalau dia tidak diketahui nilai rata-ratanya, kita tidak bisa menerapkan simple kriging ini. Kenapa? Karena dari persamaannya saja, dia sudah harus tahu dulu nilai rata-ratanya nih. Jadi kalau nilai rata-ratanya tidak diketahui, maka kita tidak bisa menerapkan simple kriging ini, gitu ya. Itu, core assumption yang paling paling, utama yang membedakan antara simple kriging dengan kriging yang lainnya. Kalau untuk persamaannya mah sesuai dengan apa yang sudah saya, jelaskan di video belajar ya. Terkait dengan simple kriging dulu, ada yang mau ditanyakan? Untuk penjelasan matematikanya saya udah detail banget ya, yang di video materi itu udah detail banget. Sebagai kalian yang, mmm, fisika, geofisika ya, fisika, geofisika, saya sampai ada penurunan seperti ini ya, ada penurunan seperti ini, saya rasa cukup untuk bisa memberikan pemahaman kalian terkait dengan konsep unbiased condition dan minimum variance ya, datangnya dari mana gitu. Kemudian untuk contoh soalnya, ini masih gampang ya kalau simple simple kriging itu masih matriks 2 kali 2 nih, masih matriks 2 kali 2. Nanti penjelasan, apa namanya, ini matriks ini ya, matriks 2 kali 2. Beda dengan yang ordinary kriging itu malah udah matriks 5 kali 5 ya. Jadi ini pun sebenarnya terkait dengan, eee, data konfigurasinya ya. Sebenarnya mau matriks berapa kali berapa itu tergantung dari data konfigurasinya. Data makin banyak, itu makin nggak mungkin kalian kerjakan dengan manual sebenarnya. Jadi nanti pas UAS mungkin saya akan pakainya adalah eee, yang sederhana aja ya, sama kayak waktu UTS. Supaya supaya kalian bisa menghitung dengan manual dan saya harapkan kalian bisa coba mengerjakan ini, supaya kalian terasah cara mengerjakan matematikanya dengan pengerjaan manual gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan oh sebentar, ini dulu terkait dengan error variance ya. Jadi matriksnya dari persamaan matriksnya, ini kan kalian nanti akan diminta untuk mendapatkan berapa nilai ini ya, lambda 1, lambda 2 yang merupakan, bobot ya, bobot yang perlu diberikan untuk setiap, nilai ya, setiap setiap, eee, setiap variabel yang ada di sini gitu. Nah, dari perhitungan itu, dari perhitungan yang sudah ada, kalian kan Anda akan dapat nih nilai C, 1, 2 ya, C satu satunya 100 karena dia hasilnya. C satu duanya adalah 9,07, C dua satunya adalah 9,07, C dua duanya adalah 100 ya, karena
jarak antara titik 2 ke titik 2 itu kan sama dengan 0. Jadi artinya C0. C0 itu adalah silnya. Nah, kemudian dikalikan dengan berapa lambda untuk masing-masing, lambda 1 dan lambda 2, lalu berapa nilai C1, C0 ya, C1 0. Jadi covariance dari titik di titik 1 dengan yang di titik 0 yang mau dicari itu adalah 40,66 dan 22,31. Lalu ini persamaan yang harus kalian eliminasi ya. Saya mengajarkannya dengan ini, tapi kalau kalian punya cara lain yang kalian biasa kerjakan, ini kan adalah cara eliminasi. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai inverse inverse matrix pun boleh sebenarnya. Jadi tergantung mana yang menurut kalian lebih mudah kalian kerjakan ya. Nah, ini dapat persamaannya 1 seperti ini, kemudian persamaan 2-nya adalah ini. Baru nanti kalian dapatkan lambda 1 dan lambda 2-nya ya. Lambda 1 dihitung adalah 0,389, lambda 2 adalah 0,188. Nah, dari masing-masing lambda ini baru kalian gunakan persamaan ini untuk menghitung nilai lambda 0-nya ya. Lambda 0 dengan mengikut sertakan nilai rata-rata yang sudah diketahui ya. Makanya nilai rata-rata di simple kriging itu harus diketahui karena kalau tidak diketahui kalian akan stop di sini pengerjaannya. Tidak bisa mengerjakan sampai dengan mendapatkan nilai lambda 1 dan lambda 2-nya gitu. Nah, lambda 0 berarti 18 dikalikan dengan 1 dikurang jumlah lambdanya ya, dapat angka 7,614. Baru dari sini kalian bisa menghitung berapa nilai estimated value dari nilai lambda 0-nya, kemudian perkalian dari masing-masing bobot dikalikan dengan nilai pada titik masing-masing ya. Ini di titik 1 dia nilainya 10, di titik 2 adalah nilainya 20 gitu. Jadi tinggal dikalikan kemudian hasilnya adalah 15,264 ya. Nah, ini sudah oke. Seharusnya kalian sudah bisa mengikuti ini. Dari video materi pun sebenarnya sudah bisa mengikuti. Yang perlu saya jelaskan adalah terkait dengan error variance ya. Error variance di mana? Di Kelkar ya, terkait dengan error variance. Kalau di Kelkar dia menjelaskannya rada ambigu ya. Tapi sebenarnya error variance di kriging itu adalah ukuran ketidakpastian pada estimasi nilai di suatu titik. Dan nilainya itu tidak bergantung pada nilai pengukuran yang absolut yang sebenarnya. Jadi masih hanya bergantung dari posisi titik-titik data yang ada di sekitarnya dan model variogram. Jadi kalau konfigurasi datanya berubah, nilai error variance bisa jadi berubah gitu. Dan model variogramnya berubah, nilai error variance akan berubah gitu. Jadi dan nanti di mana di universal kriging nilai error variance itu bahkan dipengaruhi bukan dari tren variogramnya, tapi lebih dipengaruhi oleh variogram residualnya dan nanti akan saya jelaskan gitu. Jadi lebih kepada gini, seberapa percaya sih kita terhadap hasil estimasi gitu. Jadi kalau nilainya ini segini nih, hampir mendekati 80 ya. Berarti kan dia ini tergolong tinggi ya. Dia nilai subjektif nih. Ini tergolong tinggi. Dan nilai ini menunjukkan adalah saya percaya bahwa hasil estimasi saya di antara data-data yang sudah ada dan konfigurasinya itu adalah sudah benar gitu. Jadi tingkat keyakinan bahwa nilai estimasi itu sudah benar itu adalah sekitar 80 ini gitu ya. Nanti kalau datanya makin banyak dengan konfigurasi yang sama, nilainya dia akan makin tinggi. Nah, makin tinggi nilai error variance, itu artinya mencerminkan makin tinggi tingkat kepercayaan kita terhadap hasil estimasi gitu. Jadi beda dengan variance yang atau semi variance yang ada di pembahasan variogram yang sudah kita
bahas sebelumnya gitu ya. Jadi error variance di sini itu lebih kepada tingkat kepercayaan kita terhadap hasil estimasi karena apa dipengaruhi dari konfigurasi data dan model variogram pada data itu gitu ya. Jadi kalau dilihat dari konfigurasi data spatial correlationship-nya spatial relationship-nya sudah bagus gitu ya. Dari model variogramnya sudah bagus, maka wajar kalau dapat error variance-nya lumayan tinggi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dari spatial relationship-nya dia rendah, model variogramnya juga tidak kita apa namanya modelkan dengan cukup baik, maka nanti kalian akan dapatkan nilai error variance-nya yang lebih rendah gitu. Artinya kita tidak yakin nih apakah data kita nih sudah benar atau belum. Makanya ketika kita melakukan kriging, ada beberapa preconditioning data dulu sebelum kita yakin bahwa kriging itu hasilnya akan benar gitu. Gitu teman-teman terkait dengan error variance ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Aman ya. Oke, sekarang masuk ke ordinary kriging. Sebentar ya. Oke, untuk ordinary kriging itu konsepnya sebenarnya sama ya, sama dengan yang simple kriging. Hanya saja dia ada modifikasi di bagian nilai rata-ratanya ya, dari nilai rata-ratanya. Kalau di ordinary kriging atau kriging biasa ya bilangnya ya, kita berasumsi bahwa nilai rata-rata atau mean-nya, mean dari data itu adalah konstan secara lokal gitu. Jadi kalau di simple kriging kita punya data segini besarannya ya. Ini data ini ya. Nah, keseluruhan data ini ya, dia punya nilai rata-rata global mean gitu ya atau regional mean. Ya, ini di simple kriging. Tapi kalau di ordinary kriging, dia akan bergerak lebih lokal gitu. Misalnya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, gitu ya. Jadi dia nilai rata-ratanya itu konstan secara lokal. Walaupun kadang ada yang nilainya tidak diketahui gitu. Jadi kalau di simple kriging bersifat regional dan sudah harus diketahui. Kalau di ordinary kriging kita berasumsi bahwa nilai rata-rata data itu adalah konstan secara lokal. Meskipun nilainya tidak selalu diketahui gitu. Dan memang secara kalau kita tarik ke kondisi nyata ya, di kondisi nyata kadang nilai rata-rata itu akan berubah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, yang ini akan punya nilai rata-rata yang berbeda ya. Ini nilai rata-rata 1, yang ini nilai rata-rata 2, nilai rata-rata 3 gitu ya. Mengikuti pola spasial gitu. Misalnya kayak tren ketinggian tanah yang akan semakin menurun ke arah laut gitu ya. Atau konsentrasi mineral yang mengikuti arah pelamparan geologinya gitu. Jadi ordinary kriging itu mencoba untuk mengadopsi itu gitu. Jadi nggak kayak yang simple kriging bahwa dia nilainya tetap dan konstan secara umum. Nah, kalau yang di ordinary kriging dia memungkinkan untuk adanya perubahan secara spasial
yang menyebabkan itu akan lebih fleksibel dan lebih realistik ya sebenarnya kalau diterapkan di, kondisi, geoscience ya, di kondisi di lapangan yang sebenarnya gitu. Tapi secara matematis, konsep krigingnya mah sama, yaitu persamaannya seperti ini gitu. Nah, eee walaupun nanti dia rata-ratanya tidak selalu diketahui ya, setiap lokal itu tidak selalu diketahui, tapi secara, persamaan matematisnya itu tidak akan menjadi masalah karena, dia tidak membutuhkan informasi rata-rata sebenarnya gitu. Jadi nanti masih bisa kita terapkan seperti apa. Ini kayak gini ya, di yang di ini kan persamaan awal ya, ini bergeraknya masih kayak simple kriging ya, ini masih kayak simple kriging tapi kita mengadopsi adanya perubahan nilai rata-rata untuk setiap, lokasi ya. Ini perubahan nilai rata-ratanya seperti ini. Kalau yang di simple kriging kan dia nilai M-nya ya udah M aja gitu ya, di simple kriging tuh satu. Kalau ini ada fungsi spasial dan fungsi arah ya. Jadi kita bisa mengadopsi nilai perubahannya di situ, gitu. Tapi, unbiased, estimation, minimum variance tetap tetap di apa, tetap diperhitungkan ya, karena itu sudah konsep utama yang harus kita terapkan ketika mau menggunakan, kriging, ya. Nah, tetap di, matriks juga ya, nanti ada matriksnya ini, tapi di ordinary kriging ada parameter Lagrange. Parameter Lagrange ini yang juga akan, kita estimasi untuk bisa mengetahui berapa nilai masing-masing, lambda ya, bobot yang, untuk tiap lokasi gitu ya. Nah, setelah kita tahu jadi nanti dari sini kalian juga akan menghitung masing-masing lambdanya, saya lagi-lagi pakai inversi, matriks ya, inversi matriks nanti kalian tahu nilai lambda, kalian tahu nilai, nilai, parameter Lagrange-nya, lalu setelah diperoleh nilai lambdanya nanti kalian akan, menghitung nilai estimasinya, seperti itu, ya. Kemudian oh nggak ada contoh soalnya di sini. Sebentar, saya coba carikan ke contoh soalnya. Oke, ini ya, ini contoh soal yang saya minta kalian kerjakan, sebagai latihan ya, yang ini, yang ini ya. Jadi dengan konfigurasi, data yang seperti ini, kita punya, 5 ya, 5 data ya, 0, 1, 2, 3,
4 gitu ya. Nah, masing-masing punya nilainya. Jadi di titik 0 yang akan kita cari, sorry, di titik 1 nilainya adalah 20, di titik 2 adalah 50, di titik 3 adalah 30, di titik 4 adalah 100, gitu. Nah, setiap titik ya, itu, eee, punya jaraknya. Kalau kita bergeraknya di satu satu titik gitu ya, dia nilainya adalah 100. Tapi kalau dia berpindahnya 2 gitu ya, ini 1, 2 gitu ya, itu nilainya adalah 200 feet ya. Kalau pindahnya 1 kali, jadi kalau misalnya jaraknya dari 1 ke 0 itu adalah 100, tapi kalau 1 ke 2 berarti kita udah melewati 2 titik, itu adalah jaraknya 200 feet. Tapi kalau 3 ke 4 berarti kita sudah melewati 3 ke 4 ya, berarti melewati 1, 2, 3, 4. Berarti 400 feet, gitu ya. Nah, yang diminta adalah berapa nilai di titik U0 ini. Ya, berapa nilai di titik U0 ini. Di video materi yang kedua, itu saya sudah bantu memberikan contoh untuk isotopik variogram yang ini, dengan menggunakan konfigurasi yang sama, yaitu ini. Nah, kalian diminta untuk mengerjakan yang ini. Ya, karena belum ada yang mengumpulkan lagi, sembari kalian coba kerjakan biar bisa nanti dikumpulkan. Ini apa namanya, nggak akan saya contohkan secara detail lagi, tapi review aja ya. Jadi, yang perlu kalian pahami pertama adalah nilai variogramnya dulu ya. Saya ambil contoh yang pertama ya. Nilai variogram ini adalah 100 ms 500 L. Nah, ini adalah spherical model variogram ya, teman-teman. Spherical model variogram. Yang persamaannya adalah untuk si model variogram itu adalah C0 3/2 L per A ditambah setengah L per A pangkat 3. Nah, ini untuk yang model spherical. Nah, nanti persamaannya untuk yang ini kalian sesuaikan, gitu ya. Nah, C0 di persamaan ini adalah 100. Jadi ini saya ganti ya. Ini adalah 100. Nah, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Nah, variogram inilah yang harus kalian manfaatkan untuk mendapatkan nilai dari masing-masing lambda dan U0 di sini. Persamaannya masih tetap sama kok, masih tetap menggunakan yang matriks ya, yang matriks tadi ya. Saya coba nyontek dulu. Yang nyontek matriksnya dulu. Nah, matriks penyelesaiannya adalah C11, C11, karena ini adalah N-nya adalah 4, maka ini matriksnya adalah 5 kali 5. Nah, C11, kemudian kalian sampai ke C14 dan 1 ya. Kemudian C1 gini ya, seterusnya. Sampai ke C4, 41,
Nah, yang bikin matriksnya jadi 5 kali 5 adalah karena operator Lagrange-nya. Nah, 1, 2, 3, 4 Lagrange. Nah, nanti kalian cari masing-masing nilai ini berapa gitu. Anissa, ada yang mau ditanyakan? Lagi kepencet ya? Udah lah, gak akan terlalu lama saya jelaskan ke sini karena biar kalian ini. Nah, intinya adalah dari masing-masing ini, sorry, dari variogram nilai variogram ini kalian harus mencari nilai dari masing-masing ini ya semuanya sampai ke C44 dan C U1 U0 sampai ke C4 U4 U4 U0. Baru nanti dari situ kalian dapatkan masing-masing nilainya dan kalian bisa peroleh nilai lambdanya gitu. Sekali di video yang itu udah saya jelaskan lengkap banget sih. Jadi seharusnya sih kalian bisa mengerjakan ya kalau memang mendengarkan videonya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ordinary kriging? Sebelum saya pindah ke yang lain. Ada yang sudah sambil mengerjakan yang contoh ordinary yang kedua? Alvarezi udah ngerjakan? Sudah Bu saya. Oh ya udah ngumpulin ya, tapi itu masih salah. Oh masih salah Bu ya? Itu kamu ngerjain apa itu? Terus sama lagi yang dikerjainnya dengan kamu ngerjainnya bareng siapa itu? Ngerjainnya saya bareng si Hilal sih Bu. Iya, dua-duanya akhirnya salah. Hmm, coba dikerjakan yang benar nanti, biar dapat nilainya. Iya Bu. Hmm, Mafa, udah sambil ngerjain nggak? Kalian nggak bisa ngumpulin, artinya tapi masih bisa ngerjain kan? Ahyar nggak bisa ngumpulin tapi masih bisa ngerjain kan? Lihat dari video belajarnya kan? Iya Bu, ini sedang mengerjakan Bu. Coba gimana? Udah sampai mana ngerjainnya? Coba Ahyar dan Sadam, Ahyar dan Sadam, coba kerjakan. Nanti ajarin teman-temannya.
Yuk, saya kasih waktu sampai jam 14:05. Nanti habis itu Ahyar dan Sadam melapor mengerjakan ini.